Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astri Putri Utami dengan NIM G101212019. Saya akan menjelaskan tentang teori penemuan sel. Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke di Inggris pada tahun 1635 sampai 1703, yaitu seorang ahli fisika dan matematika sekaligus sekretaris Royal Society of London. Dengan menggunakan mikroskop sederhana temuannya, Robert Hooke berhasil mengamati sayatan gabus tutup botol. Dalam pengamatannya, sayatan gabus tersebut tampak kamar kecil yang dipisahkan oleh dinding tebal menyerupai sarang lebah. Kamar-kamar kecil tersebut dinamakan sel. Anthony van Leeuwenhoek pada awal ke-17 berhasil melihat benda-benda aneh yang terdapat dalam setetes air rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop sederhana rancangannya. Pada tahun 1809, Jean-Baptiste Delamarck di Prancis pada tahun 1744 sampai 1829 menyatakan bahwa setiap badan hidup adalah kumpulan sel-sel di dalam setiap sel bergerak cairan yang kompleks. Pendapat tersebut didukung oleh Henry Dutronchet. Ia menyatakan bahwa sel itu merupakan bagian fundamental organisme. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori sel. Yang pertama, teori sel menurut Schleiden pada tahun 1804 sampai dengan 1881 dan Teswan pada tahun 1810 sampai dengan 1882. Schleiden berpendapat bahwa setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel, sedangkan Teswan berpendapat setiap tubuh hewan tersusun atas sel. Berdasarkan pendapat kedua pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural atau penyusun tubuh organisme. Organisme yang tubuhnya tersusun atas satu sel disebut dengan organisme uniseluler, seperti amuba, paramecium, dan Chlamydomonas. Organisme yang tubuhnya tersusun atas banyak sel disebut dengan multiseluler, misalnya Porifera, Coelenterata, dan Mamalia. Yang teori kedua, teori sel menurut Max Schulze pada tahun 1825 sampai dengan 1914. Max Schulze berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar makhluk hidup dan merupakan bagian penting dari sel. Di bagian inilah seluruh proses hidup berlangsung. Selanjutnya, teori sel ini hanya menyatakan bahwa sel tidak hanya sekedar sebagai penyusun. Teori yang ketiga, teori sel menurut Rudolf Virchow pada tahun 1858. Rudolf Virchow berpendapat bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Proses pertumbuhan pada organisme bersel pertumbuh banyak terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel-sel yang menyusun tubuh organisme tersebut. Akibatnya perkembangan teori sel baru yang menyatakan bahwa sel merupakan unit atau kesatuan pertumbuhan. Teori sel yang keempat, yaitu teori sel akibat ditemukannya alat bantu canggih. Pada akhir abad ke-19, dengan ditemukannya berbagai alat bantu canggih seperti mikroskop elektron, mikrotom, berbagai cara fuksasi, dan cara pewarnaan berbagai bagian sel, dapat diketahui bahwa di dalam protoplasma ditemukan berbagai organel, misalnya kromosom,
Kromosom adalah yang terdapat di dalam inti sel. Di dalam kromosom ditemukan faktor pembawa sifat yang disebut gen, maka muncullah teori baru yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan atau unit hereditas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam bagian sel atau macam-macam sel. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum kasar dan retikulum halus. Perbedaan dari keduanya yaitu yang pertama, retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom, maka fungsinya berkaitan untuk sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Dan yang kedua, ribosom. Di suatu sel ada butiran kecil yang padat yang menempel di retikulum endoplasma kasar dan menyebar di sitoplasma. Nah, itu yang dinamakan ribosom. Ribosom itu butiran nukleoprotein yang ukurannya hanya 15-20 nm. Paling kecil ribosom yaitu subunit besar dan subunit kecil. Yang ketiga ada badan Golgi atau diktiosom. Letak badan Golgi biasanya ada di pinggir sel dekat membran sel. Kalau di sel hewan, badan Golgi bisa membentuk lisosom. Makanya di sekitar badan Golgi sel hewan juga bisa ditemukan di lisosom. Badan Golgi ini bentuknya kayak kantung atau lumen atau cakram pipi yang disebut sistema. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil, yaitu yang disebut dengan vesikel. Yang keempat itu ada mitokondria. Mitokondria terdiri dari dua kata, yaitu mitos yang berarti benang dan chondros yang artinya butir. Jadi kalau dilihat dari mikroskop bentuknya seperti benang, tapi kalau diperbesar bentuk aslinya itu seperti butiran elips. Panjangnya sekitar 2 mikrometer dengan diameter hanya 0,5 mikrometer. Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam dan membran luar. Yang kelima ada badan mikro. Badan mikro bentuknya bulat, memiliki membran dan berisi kristal protein. Badan mikro ini letaknya tersebar di sitoplasma. Ada dua macam badan mikro yaitu peroksisom dan giloksisom. Peroksisom ada di sel tumbuhan dan hewan, fungsinya menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Sedangkan giloksisom hanya ada di sel tumbuhan dan fungsinya itu untuk metabolisme lemak. Jadi nanti dari lemak akan diubah menjadi karbohidrat. Yang keenam ada lisosom. Lisosom punya selapis membran saja. Di bagian membran lisosom ada jalur keluar masuknya protein atau protein transport. Ada lapisan fosfolipid atau lipid bilayer. Oke, saya akan menjelaskan bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel sering disebut juga dengan membran plasma yang bersifat semi-permeable. Membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat koloid. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Yang keempat ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum granuler atau retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma agranuler atau retikulum endoplasma halus. Yang kelima ada ribosom atau
ergastoplasma. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Ada mitokondria atau the powerhouse. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau kristal. Yang kedelapan ada lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang kesembilan ada vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. 10 ada plastida. Yang ke-10 ada plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Yang ke-11 ada sentrosom. Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel atau mitosis ataupun metosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel atau nukleus sejati, serta tidak memiliki organel bermembran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang telah memiliki nukleus sejati yang dilindungi oleh membran ganda serta memiliki organel bermembran. Kita akan menjelaskan tentang struktur sel. Sel merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang struktural, fungsional, dan hereditas yang menyusun tubuh makhluk hidup. Struktur sel terdiri atas bagian sel bukan organel dan bagian sel merupakan organel. Yang pertama, bagian sel merupakan organel. Ada membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan juga pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan luar. Fungsi membran sel adalah mengontrol pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya, menjadi tempat reaksi, sebagai reseptor, sebagai pelindung sel atau protektor, mengontrol zat-zat yang akan masuk dan keluar dari sel. Ada sitoplasma, merupakan protoplasma yang mengisi ruangan di antara selaput plasma dan dengan nukleus. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat melekatnya organel-organel sel, mengontrol pergerakan sel. Selanjutnya ada dinding sel. Pada tumbuhan, merupakan lapisan terluar dari sel. Fungsi dinding sel adalah memberi kekuatan pada sel, memberi bentuk pada sel, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan luar, menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah saat kemasukan banyak air. Bagian sel merupakan organel. Yang pertama ada nukleus, pengendali segala aktivitas sel, membantu dalam sintesis protein sebagai identitas sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma untuk sintesis lemak, untuk sintesis protein. Yang ketiga ada badan Golgi, tempat pembentukan vesikulasi sekresi, mengangkut dan mengubah secara kimia materi yang ada di dalamnya. Sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Membentuk lisosom. Yang keempat ada mitokondria, respirasi sel, identitas sel, pembentukan ATP. Yang kelima ada vakuola, untuk tempat cadangan makanan. Pada sel hewan berperan untuk menjaga tekanan osmotik. Yang keenam ada lisosom pada hewan untuk autofagi, autolisis, endositosis, dan eksositosis. Yang ketujuh ada plastida pada sel tumbuhan untuk tempat fotosintesis, tempat reaksi terang dan gelap, tempat pigmen. Yang kedelapan ada ribosom pada sel hewan, berperan dalam sintesis protein. Yang kesembilan sentriol pada sel hewan, membantu pembalahan sel, membantu pergerakan kromosom. Yang ke-10 ada
sitoskeleton pada sel hewan, memberi bentuk pada sel hewan, mendukung pergerakan sel, menjaga kestabilan sel, membantu motalitas sel, menjaga keseluruhan organel sel agar tetap di tempatnya.